warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali ketemu bareng ibu-ibu semua. Nah, bulan ini kita akan mempelajari tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Saya senang sekali nih melihat ibu-ibu yang masih semangat sampai hari ini. Sebelum kita masuk mempelajari sesi ini, ada tema ke pembelajaran kita hari ini, saya mau kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Ibu-ibu sekalian, bulan lalu kita telah mempelajari tema lain, dan mulai hari ini, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita mampu melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak. Saya mau tanya-tanya dulu nih ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu tahu nggak apa pengertian dari anak? Nah, anak adalah manusia yang belum berusia 18 tahun atau 17 tahun. 17 dan 18 tahun. Nah, anak ini itu bisa dikatakan anak mulai dari dia berada di dalam kandungan. Di sini kita ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu kita bisa melakukan pencegahan terhadap kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Nah, kekerasan dan perlakuan salah itu ada beberapa macam. Yang pertama itu kita dapat melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa. Yang kedua, deteksi dini terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Nah, ini sangat riskan terjadi pada anak-anak kita, karena di sini tuh kita diharapkan mampu untuk mengerti dan tahu tentang hak-hak anak. Yang kedua itu kita dapat membagi atau mengetahui tentang klaster-klaster anak. Tapi pada hari ini pembelajaran kita akan terfokus pada tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, ibu-ibu. Nah, di sini ada pengertian kekerasan terhadap anak. Ini tadi yang saya bilang bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Ibu-ibu, kita semua tidak bisa memandang enteng ini karena ini sudah terlalu bisa menang. Ya, lanjut. Nah, tidak dapat memandang rendah atau memandang enteng ini karena semuanya telah tertulis dan diatur oleh negara dalam Peraturan Menteri Permenek PP dan PA nomor 2 tahun 2010 tentang RAN dan PP KTA. Nah, ibu-ibu dapat melihat di sini setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan baik fisik, psikis, dan seksual terhadap anak itu dapat dikategorikan terhadap kekerasan terhadap anak. Jadi ibu nggak bisa dengan entengnya mencubit, menepok, atau berkata kasar terhadap anak. Itu sudah termasuk kekerasan terhadap anak, ibu-ibu. Jadi saya harap ibu-ibu bisa sedikit menjaga kebiasaan
Eh, Nah, sedangkan perlakuan salah itu ibu, segala bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab dan hak kuasa atas mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat anak yang dapat berpotensi merugikan sementara maupun permanen, melukai, menimbulkan kecacatan, bahkan dapat mengancam jiwa anak-anak kita. Nah, ibu-ibu sekalian, di sini ada jenis-jenis kekerasan dan perlakuan salah. Nah, pengertiannya, jenis kekerasan itu ada berupa fisik, psikis, dan seksual. Saya jelaskan dulu ya. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, ini fisik ya, pengertian fisik. Jenis kekerasan dan perlakuan salah dalam bentuk fisik itu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka yang berbekas pada tubuh anak. Sedangkan psikis itu bisa berupa perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini biasanya sering diulang-ulang dan tanpa disadari atau disadari oleh pelaku, seperti membentak, mengatakan kata-kata kasar, dan segala macam. Nah, jenis kekerasan dan perlakuan salah dalam sisi seksualitas itu perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan disadari juga oleh pelaku. Ibu-ibu sekalian, kita akan fokus nih pada kekerasan seksual terhadap anak. Saya ganti dulu ya Bu, ininya, flip chartnya. Nah, di sini saya sudah memiliki feature baru Ibu. Deteksi dini kekerasan terhadap anak. Nah, tanda-tanda terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Nah, kita akan fokus nih Ibu terhadap kekerasan seksual terhadap anak ini. Saya akan menjelaskan dulu dan kemudian akan menjelaskan kembali bagaimana kita akan belajar pada hari ini. Nah, tanda-tanda terjadi kekerasan seksual terhadap anak ini dapat dilihat dari gerakan-gerakan tidak wajar yang kadang ditimbulkan oleh anak-anak kita ketika ada gejala kekerasan seksual yang menimpa mereka. Nah, ini ada beberapa ya Ibu. Dilihat dari gerakan-gerakan yang tidak wajar yang secara otomatis dikeluarkan oleh anak kita. Yang pertama itu, kedua bahu akan terangkat sehingga menutupi leher. Ini adalah gerakan refleks seorang anak untuk melindungi tubuhnya. Nah, terus kepala akan tertunduk ke dalam, kedua tangan dan kedua kaki menyimpul dengan erat. Ini dilakukan anak-anak biasanya untuk menutupi organ-organ yang berada di daerah depan anak kita ya Ibu. Nah, ini yang harus diperhatikan nih. Nah, terus lutut tertekuk ke dalam, tubuh meneguk, mata berkedip-kedip, dan wajah akan menjadi pucat pasi Ibu karena saking ketakutan dan traumanya. Nah, Ibu sekalian, tanda-tanda terjadi kekerasan seksual itu dapat kita lihat dari dua aspek. Yang pertama itu adalah aspek gejala fisik dan aspek gejala psikis. Nah, dilihat dari gejala fisik, itu anak-anak kita akan merasakan sakit jika memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan atau kesakitan saat BAB dan buang air besar dan buang air kecil. Biasanya cedera yang dirasakan pada anak kita ketika anak kita mengalami kekerasan seksual itu cedera pada bagian dada, terus bokong, perut bagian bawah itu sedikit di dekat kelamin. Terus paha
dan sekitar alat kelamin atau dubur. Nah, memar yang ketiga yaitu memar di bagian tubuh atau gigi cedera atau tanggal saat pelaku menyergap dan memaksa korban merapat di dinding dan korban akan melawan pastinya secara refleks. Nah, ini dikatakan oleh salah satu peneliti bahasa tubuh yang bernama David Gibbons. Nah, yang kedua, yang selanjutnya Ibu, rasa panas dan nyeri di area genital dan rasa sakit jika disentuh. Karena ketika mereka mengalami kekerasan fisik itu, pasti ada luka yang ditimbulkan oleh pelaku Ibu sekalian. Nah, cara jalan yang menjadi tidak wajar, agak mengangkang ketika jalan. Ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak, dan kemungkinan ditemukan bagian pakaian yang sobek atau kancing yang lepas karena ditarik paksa oleh pelaku. Nah, itu dari segi gejala fisik Ibu. Nah, sedangkan untuk gejala psikis itu dapat terlihat ketika kita memperhatikan anak kita secara detail. Nah, gejala psikis ini anak akan berubah. Yang tadinya dia adalah anak yang periang dan segala macam, itu akan menjadi pendiam, cemas, gelisah, mengurung diri, dan takut untuk ditinggalkan sendirian Ibu. Menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, seperti pusing, sakit perut, tidak ada nafsu makan, terus sulit tidur, mimpi buruk atau ngigau, sulit berkonsentrasi pada pembelajaran yang ada di sekolahnya. Dari penjelasan saya Ibu sekalian, apakah Ibu-ibu bisa mengerti tentang apa tanda-tanda kekerasan seksual ini? Nah, kalau Ibu-ibu sudah mengerti, pada sisi ini kita akan belajar dengan cara lebih banyak bermain Ibu-ibu. Nah, saya akan menunjukkan beberapa nantinya akan menunjukkan beberapa poster yang akan kita pakai pada proses pembelajaran ini. Nah, saya ingin tanyakan lagi nih Ibu, setelah kita bermain tadi, proses bermain dan belajar tadi, saya harap Ibu-ibu bisa mengimplementasikan apa yang kita pelajari hari ini ketika kita akan pulang ke rumah. Dan mulai dari detik ini, kita sebagai orang tua harus menjadi garda terdepan untuk mengurangi kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak pada keluarga kita dan lingkungan masyarakat sekitaran kita. Mungkin dari saya itu saja Ibu. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.